warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmi, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas MS3D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa materi dari manajemen pemasaran yang sudah saya pelajari. Ada beberapa materi diantaranya manajemen pemasaran, konsep manajemen pemasaran, pemasaran dan perencanaan strategis, analisis lingkungan perusahaan. Yang pertama itu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran menurut William adalah menjelaskan fungsi merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Yang kedua itu konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah merancang segala perencanaan produksi sebuah produk atau jasa sampai tercipta transaksi untuk memenuhi tujuan individu atau sebuah perusahaan tanpa mengabaikan kepuasan konsumen agar mendapatkan untung jangka panjang. Adapun tujuan konsep pemasaran yang pertama, needs, kebutuhan konsumen. Nah, kebutuhan ini meliputi sesuatu yang esensial sehingga jika tidak dapat kita penuhi, maka bisa mengganggu keseharian seperti makanan, transportasi, keamanan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Yang kedua, wants atau keinginan konsumen. Bisnis yang dibangun dari keinginan konsumen biasanya merupakan barang atau jasa yang bersifat tersier, seperti elektronik, pariwisata, produk fashion, produk-produk perawatan wajah, dan sebagainya. Demands atau tuntutan konsumen. Lini bisnis ini biasanya menyangkut pada produk atau jasa yang memfasilitasi pengembangan diri seperti kursus bahasa, kursus memasak, dan bimbingan belajar. Adapun jenis-jenis konsep pemasaran. Yang pertama itu konsep produksi, kedua konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran sosial. Nah, dalam konsep ini perusahaan menarik konsumen dengan cara mengangkat kampanye kesejahteraan makhluk hidup dan keseimbangan alam. Yang ketiga itu pemasaran dan perencanaan strategis. Adapun pemasaran adalah suatu sistem kegiatan yang saling berhubungan, ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada kelompok pembeli. Adapun strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang disusun untuk digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Adapun manfaat perencanaan strategis yaitu pertama meningkatkan komunikasi antara pengusaha dan karyawan, yang kedua membantu merumuskan strategi yang lebih baik menggunakan pendekatan sistem dan logis, yang ketiga memperdayakan individu yang bekerja dalam organisasi. Adapun langkah-langkah perencanaan strategis, yang pertama itu mendefinisikan misi perusahaan, kedua menentukan tujuan dan sarana perusahaan, ketiga merancang portofolio bisnis, keempat merencanakan pemasaran dan strategi fungsional lainnya. Adapun alat-alat dalam perencanaan strategis yaitu yang pertama analisis SWOT, terus pengembangan rencana tindakan, yang ketiga pemantauan dan evaluasi. Materi yang keempat yaitu analisis lingkungan perusahaan. Yang pertama, pengertian lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah keseluruhan faktor yang turut mempengaruhi perusahaan, baik dalam segi organisasi maupun kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan umumnya sangat tergantung dengan lingkungannya. Yang kedua itu macam-macam lingkungan perusahaan. Yang pertama lingkungan internal. Adapun faktor dalam lingkungan internal yaitu pertama tenaga kerja, kedua modal, ketiga sumber daya alam, dan keempat teknologi. Kemudian di dalam lingkungan eksternal ada lingkungan eksternal makro dan mikro. Yang selanjutnya elemen lingkungan perusahaan. Yang pertama pemasok, pelanggan, serikat kerja, masyarakat keuangan, pemegang saham, pesaing, pemerintah, masyarakat global. Selanjutnya metode analisis lingkungan perusahaan. Yang pertama analisis Pestel, analisis SWOT, analisis Phase Porter, dan analisis value chain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.